Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Final Boss Jadi Player part yang kedua. Di episode sebelumnya, Asatil berubah menjadi player yang bernama Wang Yuan gara-gara ditipu sama sistem merah. Dan di part kali ini, Wang Yuan berhasil menggunakan unik skill rahasia yang bisa mengedit stat miliknya. Petualangan dengan player lain pun dimulai. Gimana keseruannya? Gak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, Wang Yuan berhadapan dengan slime berwarna pink. Dia juga mendapatkan sebuah skill aneh dengan penjelasan yang tidak jelas. Setelah menyentuh layar status miliknya, ternyata skill rahasia itu membuat Wang Yuan bisa menggeser angka-angka pada jendela status miliknya. Wang Yuan gak nyangka kalau sesuatu seperti ini bisa dilakukan. Hal ini membuat Wang Yuan sangat senang. Sistem juga menyuruh Wang Yuan untuk segera mengatur stat yang dibutuhkan sesegera mungkin. Di sisi slime berwarna pink, dia melompat dan menyerang ke arah Wang Yuan. Dengan kemampuan nge-cheat ini, slime rendahan itu tidak akan bisa mengalahkannya. Angka 0 pada stat luck Wang Yuan pindahkan ke stat strength. Dan dawas! Wang Yuan pun menerima damage 80% dari slime sehingga membuat darahnya langsung sekarat. Yang sebenarnya terjadi, serangan Wang Yuan mengalami kegagalan. Penempatan stat gagal dilakukan. Stat luck kembali ke 0 dan stat strength kembali ke angka 1. Ternyata ketika menggunakan skill rahasia ada ketentuannya, yaitu tidak boleh ada stat yang angkanya kurang dari 1 karakter. Gara-gara hal inilah Wang Yuan dihempaskan sama slime tersebut. Sistem bangsat, kenapa nggak ngasih tahu dari tadi? Umpat Wang Yuan. Kalau memang ini ketentuannya, maka satu-satunya stat yang bisa Wang Yuan manipulasi hanyalah stat HP. Gara-gara hal itu, muncul notifikasi bahwa HP turun di bawah batas aman. Segera lakukan recover secepat mungkin. Dengan penuh kesadaran, Wang Yuan tahu akan hal ini. Namun inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan slime tersebut. Wang Yuan pun menyiapkan kembali daggernya. Dan sring! Dengan sangat mudahnya, dia mengalahkan slime berwarna pink tersebut. Meski sistem menyuruh Wang Yuan buat recover, tapi sekarang max HP Wang Yuan cuma 1. Tapi stat strength-nya bertambah 9 poin. Setelah mengalahkan slime itu, penguasaan unik skill rahasia naik ke tingkat novice. Dan Wang Yuan memperoleh beginner potion sebagai rewardnya. Dan seperti inilah stat atau atribut Wang Yuan sekarang. Notifikasi low HP terus berbunyi dengan sangat berisik. Di belakang Wang Yuan, ternyata slime tadi hidup kembali. Selain itu, slime berwarna pink ini juga langsung menggandakan diri. Main story juga update. Serang base slime dan segera masuk ke bagian dalam pulau kecil. Jumlah slime yang harus dikalahkan menjadi 2. Wang Yuan pun langsung lari masuk ke dalam hutan dan mengumpat kenapa slime bisa membelah diri. Di dunia Auranos sebelumnya, tidak ada slime yang bisa membelah diri. Di zamannya saat masih menjadi Asatil, slime itu berwarna biru. Slime warna pink seperti ini adalah buatan sistem merah yang sudah menipunya. Monster dengan motif seperti ini dinamakan parasit. Kemampuannya sangat berbeda dengan monster tipe normal. Terlepas dari warnanya, kemampuan monster tipe ini jauh lebih kuat. Bahkan mereka disetting tidak akan mati meskipun menghabisinya. Yang ada mereka malah menggandakan diri. Untuk mengalahkan mereka, hanya ada satu cara. Wang Yuan pun menggunakan unik skill rahasia dan meningkatkan stat agility miliknya. Wang Yuan mulai mengambil ancang-ancang untuk mengalahkan kedua slime tersebut. Dan sangsing-sangsing,
Gerakan cepat Wang Yuan berhasil membuat kedua slime ini langsung kalah. Satu-satunya cara untuk mengalahkan monster tipe parasit adalah dengan menyingkirkan inti parasitnya. Karena berhasil mengalahkan dua slime parasit, main story quest pun kembali update menjadi seperti ini. Sistem memberikan ucapan selamat ke Wang Yuan karena berhasil menyelesaikan story misi pertama. Durasi eksplorasi 29 menit. Waktu yang tersisa masih 71 jam 30 menit lagi. Lalu Wang Yuan memperoleh 10 poin. Progres eksplorasi meningkat menjadi 6%. Wang Yuan juga berhasil mendapatkan kompas eksplorasi dan membuka basic skill assassin. Kemudian dia heran kenapa sistem menempatkan monster tipe parasit di early game seperti ini. Player lain pasti bakal kesulitan. Apa yang sebenarnya dipikirkan sama sistem merah bangsat itu? Batin Wang Yuan. Kemudian panel berpindah ke dunia nyata, lebih tepatnya di sebuah gedung perkantoran. Di dalam sana, para pegawai mendapat banyak laporan bahwa banyak gamer yang dikabarkan tidak sadarkan diri setelah menggunakan perangkat VR. Hari-hari tenang sudah berakhir. Pak Tualu beserta orang-orangnya masih berusaha mencari tahu kebenaran di balik kejadian ini. Namun tidak ada petunjuk sama sekali. Mereka bertanya-tanya, apakah emang ada game besar yang dibuat sama hantu? Jelas hal itu sama sekali tidak rasional. Tapi jika memang itu masalahnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Pak Tualu untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang game Ouranos. Pak Tualu! Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari luar. Pemuda ini langsung masuk dan berkata bahwa dirinya baru saja memperoleh berita bagus. Satu orang dari mereka berhasil login ke dalam Ouranos. Sontak Pak Tualu langsung terkejut mendengar hal ini. Apa kau gila? Bentaknya. Kemudian panel berpindah kembali ke dunia Ouranos. Kompas ini bisa digunakan untuk mencari player lain. Dan player di game ini disebut dengan Traveler atau Tabibito, sama seperti di Kikir Impact. Tidak hanya player, tapi musuh dan objek penting bisa dideteksi oleh kompas ini. Wang Yuan pun celingak-celinguk mencari keberadaan orang lain di sini, namun dia nggak lihat dimanapun. Oh, pantesan nggak nemu, di atas ini rupanya, ucap Wang Yuan. Dan brawak, orang itu pun jatuh dari pohon setelah ditendang sama Wang Yuan. Sambil batuk-batuk, bocil ini mengutuk siapapun yang sudah menendang pohonnya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di atas sana? Tanya Wang Yuan. Bocah ini naik ke atas pohon sebenarnya karena ingin mengumpulkan item. Item buah-buahan di game ini sangat enak dan terasa sangat nyata. Setelah berhasil menemukan bocah ini, Wang Yuan menerima notifikasi bahwa dia sudah menemukan satu Traveler Companion. Daftar Companion akan diperbarui dan keberadaannya akan ditandai dengan sebuah simbol di map. Hal ini memicu share misi atau misi berbagi. Misi ini berjudul Assembling Travel Companion Grade D. Berikut misinya, yaitu untuk memberikan pengalaman berpetualang terbaik bagi semua orang. Sistem telah menyediakan pantai eksklusif kepada setiap tamu. Namun pesawat yang meninggalkan pulau hanya akan lepas landas setelah semua orang berkumpul. Lalu aktivitas vulkanik telah terjadi akhir-akhir ini. Harap saling menghubungi dan berkumpul sesegera mungkin. Ternyata misi barusan adalah misi khusus yang hanya diberikan kepada player yang memiliki item kompas eksplorasi. Dan karena kompas eksplorasi bisa mendeteksi traveler lain, itu artinya bocah yang ada di depan Wang Yuan ini adalah player, bukan NPC. Bangsat, jadi kok player? Bentak Wang Yuan hingga membuat bocah ini takut karena mengira bakal dipukul. Wang Yuan tidak boleh menakuti para player. Dengan ramah, Wang Yuan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang jahat. Meskipun begitu, bocah ini tetap saja ketakutan sambil memberikan senyum palsu ke Wang Yuan. Biar gampang, buat sementara kita panggil dia Ricky.
Ricky penasaran dengan apa yang dilakukan sama Wang Yuan. Tadi dirinya bilang jika buah dan tumbuhan di game ini terasa nyata itu cuman omong kosong saja. Tidak disangka Wang Yuan tertarik dengan hal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Wang Yuan itu orang baik. Mana ada orang jahat yang percaya begitu saja dengan kata-katanya. Begitu benua Ouranos mengalami perubahan, Ricky mulai mengintai player lain. Ada yang menyerang monster dengan berani, ada yang ketakutan dan memilih menjauh, dan ada player yang sudah mokat juga. Kemudian Ricky memanggil Wang Yuan dengan ramah. Ricky menduga jika Wang Yuan adalah player yang kuat. Sebenarnya dia juga mengintai Wang Yuan dari jauh ketika melawan slam berwarna pink tadi. Gerakan sangsing-sangsing yang cepat dari Wang Yuan membuatnya cukup takjub. Bagi Ricky, Wang Yuan sudah seperti dewa pro player yang layak untuk disembah. Wang Yuan pun bilang jika Ricky terlalu berlebihan. Itu hanyalah misi pemula. Siapapun harusnya bisa menyelesaikannya. Normalnya sih memang begitu. Akan tetapi ada sedikit masalah pada misi pemula si Ricky. Di pulau kecil ini, hanya Wang Yuan yang bisa menolongnya. Kembali di dunia nyata, Pak Tualu mengomeli pemuda ini karena mengirim 12 grup ke sana sebelum Departemen Teknologi belum merilis hasil analisis. Meskipun begitu, ada satu orang yang mampu menembus firewall Ouranos. Siapa yang kau maksud? Tanya Pak Tualu. Pemuda ini menenangkan Pak Tualu. Agen intelijen sudah terkirim ke sana. Dia adalah murid terbaik yang dimiliki Pak Tualu. Namanya Jin Yaoan. Kemudian panel kembali ke dunia Ouranos. Ricky menceritakan kalau misinya mungkin lagi ngebug. Karena hal itu dia melarikan diri dan memantau player lain. Serangan Ricky tidak ada yang mempan ke slam tersebut. Akhirnya dia terhempas dan menemukan berry di sebuah pohon. Itu adalah item yang bernama Explosive Berry. Melemparnya akan bisa meledakkan target. Ricky pun langsung membombardir slam tersebut dengan Explosive Berry-nya. Tapi ada hal yang membuatnya merasa aneh. Bukannya mokat, slam merah muda itu justru tambah banyak. Ricky pun langsung kena mental. Setelah itu dia lari menjauh dari serbuan belasan slam tersebut. Jujur saja, Ricky nggak tahu jika slam itu punya skill membelah diri. Jadi dia mengira kalau hal itu adalah ngebug. Untuk membantu Ricky menyelesaikan misi, Wang Yuan harus satu party dengannya. Tentu saja dengan senang hati, Ricky menerima undangan party dari Wang Yuan. Sekarang diketahui kalau nickname Ricky itu Si Yuan. Dia adalah seorang magi level 1. Dan tiba-tiba Si Yuan terkejut melihat stat HP milik Wang Yuan. "Kenapa HP-mu kok cuma 1?" teriak Si Yuan. Wang Yuan pun menenangkan Si Yuan dan bilang kalau itu adalah efek penggunaan dari salah satu skillnya. Karena sudah diketahui jika misi Si Yuan tidak ngebug, maka ada peluang untuk diselesaikan. Namun karena jumlah slamnya cukup banyak, tidak mungkin Si Yuan bisa mengalahkan para slam tersebut. Oleh karena itu, Wang Yuan meminta Si Yuan untuk percaya padanya. Tentu saja Si Yuan mempercayai Wang Yuan. Soalnya tidak ada orang lain lagi yang bisa dia percaya. Metode yang digunakan Wang Yuan adalah dengan membuat Si Yuan jadi umpan untuk memancing para slam itu. "Sialan, dia mengerjaiku. Apa aku mengikuti orang yang salah ya?" batin Si Yuan. Melawan belasan slam di early game terlalu berbahaya. Si Yuan meminta Wang Yuan mundur saja dan nyari player lain untuk membantu. Akan tetapi hal itu tidak perlu. Wang Yuan bisa membantai para slam itu sendirian. Singkat cerita, Wang Yuan pun langsung melempar batu ke arah slam yang di tengah untuk memancing perhatiannya ke Si Yuan. Para slam pun menoleh ke arah Si Yuan dengan tatapan marah. Di sisi Wang Yuan, dirinya ngumpet di balik semak-semak. "Tamat riwayatku," batin Si Yuan. "Tas kete!" teriak Si Yuan.
Sangsing-sangsing, Wang Yuan bergerak dengan cepat membantai para slime ini dengan menyerang kelemahannya. Gerakan macam apa itu? Ujar Shi Yuan. Dia tidak menyangka jika Wang Yuan ternyata sekuat ini. Wang Yuan tadi mengaktifkan skill stealth sehingga kecepatannya meningkat sebesar 10%. Dengan ini, misi milik Shi Yuan pun berhasil diselesaikan. Dan tanpa mereka berdua sadari, ada seorang player cewek yang sedang memantau mereka dari balik pohon. Dia merasa heran kenapa Wang Yuan mampu mengalahkan slime merah muda itu dengan sangat mudah. Main story quest yang sebenarnya pun terbuka. Shi Yuan harus mengumpulkan 10 benih parasit di dalam tubuh slime. Hal ini membuat Shi Yuan tidak bisa menyelesaikan misi karena semua slime sudah dibantai sama Wang Yuan. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Akan tetapi, benih parasit yang dimaksud dibawa sama Wang Yuan. Ketika mau memberikannya ke Shi Yuan, ternyata gagal karena inventory Shi Yuan sudah full. Wang Yuan pun heran kenapa bisa penuh padahal mereka baru di early game. Gak taunya inventory Shi Yuan full karena diisi sama explosive berry. Dengan polos Shi Yuan mengatakan jika setiap slot inventory bisa menyimpan 9 berry. Hal ini dilakukan buat jaga-jaga jika dia ketemu sama player jahat. Karena kebanyakan, Shi Yuan akan memberikan Wang Yuan berry ini sebagai gift atau hadiah. Kemudian muncul notifikasi sistem apakah Wang Yuan mau menerimanya. Dalam hati, Shi Yuan ragu jika Wang Yuan mau menerimanya. Soalnya berry itu adalah item biasa yang sangat mudah ditemukan. Lagian dia cuma butuh 2 slot inventory supaya bisa menerima benih parasit dari Wang Yuan. Oleh karena itu, dia memberikan 18 berry pada Wang Yuan. Semoga hal ini tidak membuatnya marah, batin Shi Yuan. Bukannya marah, Wang Yuan malah seneng gak ketulungan. Bagaimana Wang Yuan tidak senang? Begitu Shi Yuan memberinya hadiah, muncul notifikasi selamat dari sistem. Kondisi untuk mengupgrade skill rahasia terpenuhi, yaitu dengan mendapat pengakuan dari orang lain. Semakin tinggi nilai atau jumlah hadiah yang diberikan, maka semakin tinggi juga efek pengakuan yang didapat. Explosive berry yang diberikan adalah 18. Tingkat pengakuan langsung naik menjadi 21,6 karena gift atau hadiah pertama bisa memberikan bonus poin sebesar 20%. Gift atau hadiah apapun yang player terima akan menambah tingkat pengakuan. Jika tingkat pengakuan sudah mencapai angka 1000, maka fase kedua dari unique skill rahasia milik Wang Yuan akan terbuka. Karena hal inilah, Wang Yuan sangat senang dengan hadiah kecil yang diberikan sama Shi Yuan. Dia merasa jika para player pasti akan menyukainya. Padahal aku mengambil keuntungan darinya, dan dia sangat bersyukur, terus percaya bahwa orang lain juga akan membantunya. Dia sangat naif, batin Shi Yuan. Kenapa kau diam saja? Ayo cepat ambil benih parasitnya, ujar Wang Yuan sambil menepuk pundak Shi Yuan. Dengan menerima 12 benih parasit, anggota party Shi Yuan berhasil menyelesaikan main story misi pertama. Setelah itu Shi Yuan mendapatkan kompas eksplorasi dan membuka misi berbagi sama seperti Wang Yuan. Akan tetapi Shi Yuan gak tahu apa itu misi berbagi. Wang Yuan pun juga sama, tapi akan lebih baik jika mereka berdua tetap bersama. Hal ini membuat Shi Yuan cukup terkejut. Dia menganggap Wang Yuan cukup bodoh karena membawa player beban seperti dirinya bersama. Karena hal ini tidak merugikan dirinya, Shi Yuan langsung mengajak Wang Yuan ke tempat player lain yang sudah pernah ia intai. Sebelumnya, Shi Yuan sempat mengintai 3 player sebelum sampai ke tempat Wang Yuan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pertama. Player yang mereka datangi sudah game over, dan cuma tersisa makamnya saja. Di tempat kedua, mereka bertemu dengan pendekar pedang bocil yang bernama Hua Juan. Dan di tempat ketiga, mereka melihat segunung slime parasit di sana.
"Woi, apa kau masih hidup?" teriak Wang Yuan. Wang Yuan pun mengedit skillnya untuk memperkuat stat defense. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria rambut merah di sana. "Maju kalian slime biadab, aku tidak takut dengan kalian," teriak orang ini. Kemudian orang ini terkejut dengan kehadiran Wang Yuan di sana. "Syukurlah kau masih hidup," ucap Wang Yuan sambil diserang slime tanpa terkena damage. Wang Yuan langsung mengirim undangan party padanya. Si rambut merah yang kebingungan langsung menerimanya. Dan diketahui jika orang ini adalah seorang warrior yang bernama Luan Zheng. "Pertahananmu boleh juga. Sekarang serahkan semua ini padaku," ucap Wang Yuan. Wang Yuan langsung meningkatkan stat agility dan mengaktifkan skill state yang bisa meningkatkan speed 10% dan mengurangi strength 20%. Dan sring, mak wush, mak sring. Wang Yuan membantai slime itu sampai mendapatkan 1024 hit combo. Ribuan slime parasit langsung modar semua. Apa? Hebat sekali," ujar Luan Zheng. Lalu Wang Yuan memuji Anzeng karena bisa membuat slime parasit itu membelah diri hingga sampai ribuan. Singkat cerita, Luan Zheng berhasil menyelesaikan misi story pertama dan mendapatkan kompas eksplorasi serta membuka misi berbagi seperti Wang Yuan dan yang lainnya. Sekarang 3 kompanion sudah berkumpul. Sisa 1 lagi yang perlu mereka temukan. Si Yuan pun memuji kehebatan Wang Yuan dan menyuruhnya istirahat sebentar sebelum menyelesaikan misi berbagi. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem di hadapan mereka berempat. Sistem mengumumkan jika periode liburan sudah berakhir. Perhitungan akan segera dimulai. Dan sesuai dengan panduan, player dengan poin yang memenuhi kriteria akan diantar ke Sky Island alias Pulau Langit. Si bocil Hua Juan mendapatkan 15 poin. Luan Zheng juga mendapatkan 15 poin. Si Yuan berhasil mendapatkan 18 poin, terdiri dari 15 poin misi dan 3 poin pertarungan. Si Yuan mendapatkan 3 poin pertarungan pasti gara-gara dijadikan umpan sama Wang Yuan. Sementara itu Wang Yuan mendapatkan 15 poin misi. Untuk poin pertarungan, sistem perlu menghitung ulang karena Wang Yuan sudah membantai ribuan parasit seorang diri. Dan poin pertarungan yang berhasil dia dapatkan adalah 1035. Total poin akhir yang berhasil Wang Yuan dapatkan adalah 1050. Kemudian sistem mengucapkan selamat kepada Wang Yuan karena berhasil menjadi top global server di leaderboard. "Keren bet gue," ucap Wang Yuan dengan sombong. "Sasuga Wang Yuan sama," teriak si Yuan. "Aku juga bisa andaikan kau nggak mengganggu," ujar Luan Zheng. Kemudian sistem menerangkan jika poin minimal untuk pergi ke Sky Island itu adalah 15 poin. Dan semua traveler yang masih hidup di pulau ini memenuhi standar tersebut. Kemudian traveler yang tidak memenuhi syarat akan langsung disingkirkan dari dunia Auranos. Namun bagi traveler yang berhasil, mereka bisa memilih mau tinggal di dunia Auranos atau mau pergi. Mereka bebas buat memilih. Untuk melanjutkan petualangan, player bisa masuk ke hutan bagian dalam. Sedangkan yang mau pergi, player bisa menunggu di pantai. Hal ini membuat Wang Yuan dan teman-teman yang lain kebingungan. Zona pantai akan ditutup 2 menit lagi. Jadi mereka harus segera membuat keputusan. Luan Zheng sudah membuat keputusan. Dia tidak mau melanjutkan petualangan ini dan memilih meninggalkan dunia Auranos. "Kalian kenapa? Aku lockout karena mau kencan dengan pacarku," ujar Luan Zheng. Tapi si Yuan menyadari ada yang aneh dengan game Auranos ini. Semua yang terjadi mirip seperti manhwa atau anime yang pernah ia lihat. Berdasarkan pengembangannya, tidak mungkin mereka akan membiarkan para player pergi dengan mudah. Selain itu, game ini terasa sangat nyata. Si Yuan berharap jika ini hanyalah bug biasa. Tapi jika Luan Zheng ingin benar-benar pergi atau lockout dari game ini, apa salahnya?
dia bisa melihat apakah player bisa logout dari game ini dengan aman atau tidak. Sontak Ji Yuan pun mengucapkan salam perpisahan sama Luan Zheng dan mendoakan supaya kencannya di dunia nyata sukses. Terus kapan-kapan mereka bisa berpetualang lagi di dunia Ouranos. Oke, terima kasih, balas Luan Zheng. Selamat tinggal, senang berkenalan dengan kalian semua, ujar Luan Zheng sambil berjalan ke arah pantai. Jika player mau pergi, Wang Yuan tidak bisa menghentikannya. Namun apakah benar ini jalan yang tepat untuk kembali ke dunia nyata? Setidaknya itulah yang dipikirkan sama Wang Yuan. Tiba-tiba cuaca di pantai jadi memburuk. Angin kencang dan petir mulai menyambar. Dan tak lama setelah itu, monster raksasa tiba-tiba muncul di pinggir pantai. Monster raksasa ini langsung berusaha melahap tebing yang mengarah ke pantai. Monster ini bernama Sky Island Scavenger level 99 dengan stat yang tidak diketahui. Kepada para player, adegan pantai akan segera ditutup. Untuk menghadirkan pengalaman petualangan yang seru, Scavenger akan membawa kedamaian bagi para player yang mau meninggalkan petualangan mereka di dunia Ouranos. Proses shutdown akan dihitung mundur mulai 5 detik dari sekarang. Ji Yuan dan Hua Juan yang melihat monster besar itu pun panik. Jangan panik, jangan panik. Ini hanyalah metode untuk logout dari game ini, ujar Luan Zheng sambil menenangkan diri. Waktu yang tersisa tinggal 3 detik lagi. Wang Yuan merasa ada yang salah dengan ini. Dengan cepat Wang Yuan melemparkan syal panjangnya ke arah Luan Zheng. Mak jelep. Ujung tajam pada syal Wang Yuan menancap ke tubuh Luan Zheng. Nah nih, ujarnya. Dan dawas. Serangan Scavenger membuat Ji Yuan dan Hua Juan terpental sangat jauh. Petualangan tahap 1 selesai. Kepada semua player, silakan melanjutkan petualangan kalian berikutnya. Mereka berdua yang melihat adegan barusan mulai panik. Ji Yuan hanya ingin tahu mekanisme logout dari game ini. Nggak taunya sangat berbahaya sehingga membuatnya menduga jika Luan Zheng beneran logout alias mokat. Terus Wang Yuan juga menggunakan salnya untuk menangkap Luan Zheng. Jadi dia berpikir jika Wang Yuan juga ikut mokat. Namun mereka berdua tidak mokat. Wang Yuan berhasil menyelamatkan Luan Zheng tepat waktu di detik-detik terakhir. Jangan khawatir, kami berdua baik-baik saja kok, ucap Wang Yuan. Wang Yuan pun minta maaf ke Luan Zheng karena menggunakan cara kasar. Soalnya itu tadi sangat mendesak. Ujung tajam pada syal Wang Yuan memberikan damage ke Luan Zheng. Menyerang player lain adalah hal yang dilarang oleh sistem. Jika Wang Yuan melakukannya lagi, maka dia akan mendapat hukuman dari sistem. Sebagai permintaan maaf, Wang Yuan memberikan sebuah potion pada Luan Zheng untuk memulihkan HP-nya. Kemudian Luan Zheng bilang ke Wang Yuan jika dia sudah berlebihan. Kencan malam ini sangat penting bagi masa depannya. Kenapa Wang Yuan tidak membiarkannya logout dari game Ouranos ini? Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana petualangan mereka berempat akan berlanjut? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.